Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Yang saya hormati Bapak Hasan Basri MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Senam 2 serta rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang teori pemahaman konsep senam dan sejarah senam dengan anggota kelompok yang tertera pada slide ini. Berikutnya pendahuluan bahwa presentasi ini kami buat yaitu sebagai sumber informasi tentang sejarah senam baik di dunia maupun di Indonesia. Selain itu, presentasi ini kami buat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah 2 di Unisma Bekasi, dan juga semoga presentasi ini juga menjadi sebuah referensi sumber-sumber yang dibutuhkan masyarakat tentang sejarah senam baik di dunia maupun di Indonesia. Berikutnya akan kami tampilkan slide tentang teori senam. Pengertian senam. Senam merupakan suatu latihan tubuh yang terpilih dan dikonstruksi dengan sengaja, dilakukan secara sadar dan terencana, disusun secara sistematis dengan tujuan meningkatkan kesegaran jasmani, mengembangkan keterampilan, dan menanamkan nilai-nilai mental spiritual. Senam terbagi dalam beberapa jenis senam, yaitu senam artistik, senam ritmik sportif, senam akrobatik, senam aerobik sport, senam trampolin, dan senam umum. Slide berikutnya yaitu tentang manfaat senam. Saat ini masyarakat sangat gemar melakukan senam karena mengetahui manfaat senam tersebut, yaitu pertama, menjaga berat badan, 2, baik untuk kesehatan jantung, 3, meningkatkan stamina tubuh, 4, mengontrol kadar gula darah, 5, memperkuat daya tahan tubuh, 6, menurunkan tekanan darah, 7, membuat tidur jadi lebih nyenyak, dan 8, meningkatkan suasana hati. Selanjutnya, sistematika tujuan senam meliputi pertama, daya tahan, kedua, kekuatan, ketiga, kelenturan, keempat, keseimbangan koordinasi, kelima, membentuk tubuh ideal, 6, memelihara kesehatan, dan 7, membuat prestasi. Pada slide ini, ruang lingkup senam pada pendidikan jasmani. Berhubung kami adalah semua calon guru olahraga, maka senam pada presentasi kami ini kami titik beratkan pada pendidikan jasmani. Ruang lingkup aktivitas senam pada pendidikan jasmani meliputi 1, ketangkasan sederhana, kedua, ketangkasan tanpa alat, ketiga, ketangkasan dengan alat, dan keempat, senam lantai serta aktivitas lainnya. Selanjutnya, ruang lingkup aktivitas ritmik pada pendidikan jasmani meliputi 1, gerak bebas, 2, senam pagi, 3, SKJ, dan 4, senam aerobik serta aktivitas lainnya. Selanjutnya pada slide ini, seperti hal olahraga lainnya atau aktivitas fisik lainnya, bahwa pada pelaksanaan senam ini juga ada beberapa tahapan yang harus disiapkan oleh seseorang yang ingin melakukan senam. Pertama adalah gerakan pemanasan. Manfaat dari gerakan pemanasan adalah pertama, mencegah cedera, kedua, mendapatkan aliran oksigen, ketiga, mengurangi kelelahan, 4, meningkatkan energi dan motivasi, kelima, mengaktifkan kerja jantung dan paru-paru. Setelah melakukan gerak pemanasan, maka selanjutnya kita masuk ke gerakan inti, yaitu meliputi semua rangkaian gerakan senam. Dan tahapan yang ketiga adalah gerakan pendinginan. Manfaat dari gerakan pendinginan adalah pertama, membuat otot rileks, kedua, mengurangi ketegangan sendi, ketiga, mengurangi resiko kram, dan yang keempat, menurunkan frekuensi denyut jantung dan tekanan darah.
Selanjutnya akan kami jelaskan tentang sejarah senam di dunia. Senam pertama kali diperkenalkan pada zaman Yunani kuno. Senam berasal dari kata gimnastik. Gimnas berarti telanjang, sebab pada waktu itu orang-orang berlatih tanpa memakai pakaian. Pada zaman itu, gimnastik dilakukan dalam rangka upacara-upacara kepercayaan, yaitu guna menyembah dewa Zeus. Frederick Jan adalah bapak gimnastik. Lahir 11 Agustus 1778, meninggal 15 Oktober 1852. Adalah seorang pelatih gimnastik nasional berkebangsaan Jerman. Seiring dengan kemajuan zaman yang semakin modern, peraturan dan juga sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan senam semakin baik dan manusiawi. Sekarang, senam tidak hanya untuk kegiatan yang bertujuan untuk kebugaran jasmani, rohani, dan prestasi, namun sudah menjadi bagian dari sebuah hiburan masyarakat luas dan menjadikan ladang perubahan ekonomi bagi si atlet dan juga organ-organ yang terdapat dalam hal tersebut. Selanjutnya akan kami jelaskan sedikit tentang sejarah senam di Indonesia. Senam mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1912 pada masa penjajahan Belanda. Masuknya olahraga senam ini bersamaan dengan ditetapkannya pendidikan jasmani sebagai pelajaran wajib di sekolah. Senam yang diperkenalkan pertama kali adalah senam sistem Jerman. Sistem ini menekankan pada kemungkinan gerak-gerak yang kaya sebagai alat pendidikan. Lalu pada tahun 1916, sistem itu digantikan oleh sistem Swedia yang lebih menekankan pada manfaat gerak. Sistem ini dibawa dan diperkenalkan oleh seorang perwira kesehatan dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda yang bernama Dr. H.F. bin Kema. Namun, cikal bakal penyebaran senam ini dianggap berawal dari Bandung. Alasannya, sekolah pertama yang berhubungan dengan senam didirikan di Bandung pada tahun 1922. Dibuka MGSS, Military Gymnastic and Sports School. Masuk ke Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 merupakan akhir dari kegiatan senam yang berbau barat di Indonesia. Jepang melarang semua bentuk senam di sekolah dan di lingkungan masyarakat dan menggantinya dengan Taiso. Pada masa kemerdekaan, senam yang diwajibkan Jepang ditentang di mana-mana. Dalam penolakan ini, semua warisan pemerintah Belanda akhirnya digunakan kembali di sekolah-sekolah. Demikiannya presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan materi ataupun penyampaian yang kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.